Oke semuanya, kembali lagi di acara podcast anak retail. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu yang cukup imut. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Denny, saya dari cabang Rembang, toko H165 Kak. Rembang berarti dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, iya. Jawa Tengah ya. Ini saya seneng ini ya Pak Mas Denny itu. Jadi bahasanya tuh jelas gitu ya. Pertama masuk Alfamart itu gimana Mas Denny? Pertamanya masuk dari siapa, linknya tahu ada locker di Alfamart itu dari siapa? Coba tolong ceritakan. Jadi mohon izin ya Pak. Ya. Saya kan lulus tahun 2024, tahun kemarin artinya. Nah, baru masih. Itu saya lulus dari SMK, Ya. jurusan administrasi perkantoran. Itu saya masuk situ lulus tahun 2024 itu. Kemudian nggak ada selang 1 bulan, saya coba-coba lah Pak daftar di retail merah Alfamart ini. Di online. Iya. Lewatnya itu lewat Instagram Pak. Alfamart Karir. Iya. Nah, berarti Itu kamu juga. pas masuk itu ijazah belum keluar dong? Pakai Belum. ngelamarnya berarti pakai Pakai surat keterangan lulus. Oke. Ya, terus Kemudian nggak ada selang 1 mingguan kalau nggak salah ya Pak. Oh, langsung itu ya? udah ada undangan dari trainingnya, katanya mau di interview gitu. Ya saya juga coba tanya temen kan Pak, saya juga kan ya waktu itu kan baru lulusnya gitu. Daftar locker kan nggak hanya satu aja kan Pak. Oh, jadi kan, kamu ngeling sana sini dulu. Iya. Siapa yang duluan berarti. Iya. Nah, itu yang saya kerjain gitu. Iya. Kerja masuk gitu. Oke. kebetulan Alfamart yang pertama. Saya juga tanya-tanya temen ya Kak. Aku dapat panggilan dari Alfamart nih. Tak terima atau enggak ya gitu. Ya ada sebagian temen yang bisa saya katakan bilangnya gini Kak. Apa? Itu mah ada omongan-omongan dari luar gitu Iya. ya. Bilangnya gini. Yakin lo mau di retail? Kan bukan rahasia umum ya Pak, di Ya. retail kan. Ya, Ya, itu kita tahu karena lah. kita nggak tahu. Ya. Orang taunya itu cuma omongan-omongan Iya. sini-sini gitu. Ya. Iya. Terus Ya saya sempat bingung Pak. Saya juga ada panggilan satu kerjaan lain, tapi memang itu berbarengan dengan jadwal interview yang ada di Alfamart ini. Jadi ya saya coba yang Alfamart dulu, udah masuk kok rasanya kok gini gitu. Sangat kaget. berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ya. teman saya sebelumnya. Nah, Jadi gini ya Pak, ya. saya kan dari cabang Rembang, Terus? tapi toko ya asal saya itu dari Jepara. Kalau Pak Abi tahu Jepara itu kota ukir Pak, tahu? Tahu saya tuh kok ukir-ukir. Iya, itu kesenian itu kan. Iya. Ya, terus itu ya Jepang Korea itu. Bukan ya. Tahu lah itu saya pokoknya. Dekat-dekat situ lah. Terus Ya kebetulan saya itu pernah apa? Waktu penempatan ya Pak, setelah kita training online, offline, kemudian setelah tanda tangan kontrak, itu kita dapat toko kan Pak. Nah, saya itu dapat toko aslinya itu bukan toko sapa. Jadi kayak toko biasa reguler. toko Oke. biasa aja. Iya. Terus kayak toko reguler itu kan ya kita pertimbangkan jarak ya Pak. Saya coba tanya ke trainer. Emang kamu jauh dari rumah tuh berapa menit? Hampir 1 jaman. 1 Pak. jaman? Iya. Ya udah. Kalau toko yang sekarang itu paling cuman 15 sampai 20 menit aja. Oh, deket. Iya. Tapi tokonya sapa yang Iya. sekarang. Ya sama aja jalan-jalan itu juga kan. Enak Iya. gitu. Selama mengantarkan pesanan, apa yang paling berkesan? Sok mangga diceritain. Monggo, mohon izin ini mah, Mas Tony. Ayo. Kalau
Kalau boleh kesan pesan ya Pak, Ya. itu maaf mungkin lebih ke pengalaman. Pengalaman, Suka iya atau pengalaman pribadi. ketemu sama orang bisa Betul. nggak suntuk kan Pak kalau di toko terus Iya. gitu kan. Iya lah, bosen saya jadi di toko ngantuk yang ada deket AC aja gitu. Terus kalau dukanya ya kalau panas kita kepanasan, kalau hujan ya kita kehujanan gitu Pak. Untuk kan saya dengar nih Mas Denny itu ada cerita unik di Alpha Rider itu, ya kan? Ada sesuatu yang berkesan. Nah, saya pengen tahu apa sih cerita yang berkesan Mas Denny itu? Monggo, coba. Jadi mohon maaf ya Pak kalau ini Ya. kepanjangan banget ya. Jadi gini Pak, pernah saya suatu ketika itu saya mendapatkan orderan mintanya untuk dikirim di halte Pak. Halte tempat nunggu bus Iya, atau apa nunggu gitu bus, ya? iya. Oke. Karena kan memang waktu itu sempat overload, juga saya juga udah konfirmasi sama yang bersangkutan, Kak mohon maaf ini pesanannya mungkin agak terlambat. Agak karena lama. memang- Oke. Ya karena memang overload gitu. Terus? Ya setelah sesuai antriannya ya Pak, saya coba tanya, Mas ini saya mau di jalan ya, mau ditunggu sebentar gitu. Nggak ada balasannya Pak. Saya langsung gas aja ke halte gitu kan. Sampai sana ternyata udah gak ada orang, maksudnya mungkin udah pulang pergi atau gitu. ya. Ya saya coba untuk telepon, saya coba untuk menghubungi gitu, konfirmasi lah, terus gitu menerus ya. gitu Pak. Sampai ke berapa gitu, alhamdulillahnya langsung diangkat Pak. Sama dia. Tapi memang KS ini bilang kalau misalnya dia udah di halte selanjutnya gitu. Jadi ya Kamu kejar itu? ya kita sebagai Rider yang baik. Alpha Rider yang Set, ya. baik Betul, sebagai wakil perusahaan ya Pak. Nah, Ya mau gimana pun ya kita harus tetap mengutamakan ya apa yang paket konsumen ya kita pastikan konsumen itu menerimanya gitu loh Pak. Betul Jadi sekali. saya tancap gas, saya langsung menuju halte yang kedua itu. Ada? Dan ada, alhamdulillahnya ada. Saya suruh kan Mas S-nya untuk keluar sebentar gitu. Buat ngasih doa Iya. gitu ya. Ternyata itu Pak, plot twist-nya itu teman saya gitu. Enggak? Nggak tahu kan, kita nggak tahu ya, bener Ya, nggak? teman SMK Kak. Oh, teman. Ngobrol dong ya nggak ada ya. Ya paling ngobrol cuman ya sekadar obrolan Ya, biasa nanya gitu. Ya, kerjaan nanya, kayak gitu lah. ya. Terus jadi ditinggal dong tuh masa. Kamu kan ngobrol itu, tapi dia lanjut naik bus apa ditinggal sama bus aja? Enggak, karena kan kebetulan bisnya lagi nunggu. Oh, nunggu juga. Nunggu juga. Berarti kalau ada orderan kayak gitu lagi, kalau kamu ada misalkan nih kamu nganterin ke halte 1. Iya. Nah, terus pas kamu datang dia udah di halte 2 nggak ada. Kamu ke halte 2 nggak ada, dia ternyata udah ke halte 3. Ya terus aja gitu ya, sampai rumahnya bisa jadi. Ya. Oke. Bagus sekali itu ceritanya. Berarti ini kamu bukan Alpha Rider ini. Lebih-lebih dari superhero ini. Superman ini. Sip. Ada lagi sesuatu yang berkesan selain tentang Alpha Rider? Bisa saya katakan punya hobi menanam tanaman gitu. Oke. Kayak Tanaman gitu. apa nih? Ya kayak bermacam-macam Pak, ada cabai, Oh, cabe. kemudian juga buah juga, mangga ada. Kamu banyak kebunnya berarti ini. Iya. Ya, juragan kamu berarti ini. Juragan tanah bisa jadi. Kamu yang nanam apa gimana itu? Itu kita konsepnya nanam bibit Pak. Jadi kalau dirasa udah waktunya untuk ditaruh di media
di media tanam yang tanah, benar-benar tanah itu loh, Ya. Pak. Jadi kita sebatas. Oh, kamu jual bibit ya? Sebenarnya nggak jual sih, Pak. Lebih ke kita menjalani hobi aja gitu. Oh, hobi. Cuma hobi doang Kalau gitu ya. misalnya ada yang mau ya nggak apa-apa, ambil aja gitu. Bener-bener bagus itu. Kalau kamu mau punya modal bisa itu. ya, Ya. Jadi sesuatu usaha di luaran kamu yang kecil itu dengan cuma hobi semata, kalau bisa ya dilanjutkan. Lumayan loh itu. Ya enggak? Jangan tanaman-tanamannya jangan yang lama ya, kelapa kayak gitu lama, yang cepet panen aja, yang cepet-cepet kayak padi apalah. Apakah ada rasa pengen pindah dari toko yang sekarang Mas Denny jalanin? Dulu sih rasanya seperti itu, Pak. Kalau boleh jujur ya, Pak. Ya, nggak apa-apa Tapi kalau jujur ini, makin Mas. ya, tapi kalau makin lama kelamaan kok saya betah ya, gitu ya. Karena Pak Abdul tadi bilang kan sesuai lingkungan gitu. Betul. Kalau saya yang rasain ini ya sesuatu yang fakta yang saya bilang tuh, yang sering saya rasain lah. Untuk sebagai penutup buat Mas Denny, apa yang mau disampaikan buat teman-teman Alpha Rider dan para penonton biar semangat menjadi Alpha Rider? Satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, monggo. Silakan Mas Denny. Kalau mungkin untuk Alpha Rider ya, Pak, kita SLA boleh, tapi yang nomor satu dan utama itu keselamatan di jalan. Wih, Betul, bagus, Pak. bener. Itu dia. Yaudah, oke Mas Denny, makasih. Terima kasih, Pak. Siap. Sudah mengundang saya. Semoga sukses dan betah ya. Amin, Pak. Siap. Terima kasih.